Oke. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, perkenalkan, saya Nurul Fadilah Putri dari jurusan Pendidikan Khusus, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri Makassar. Iya. Terlebih dahulu, nama panjangnya siapa? Kebetulan nama kita hampir sama. Kalau nama saya Nur Fadilah ya. Dipanggil Dila. Iya, Dila. Oke Dila, hari ini kita akan belajar ya. Tapi terlebih dahulu kita akan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim dan membaca doa belajar. Oke, doa dimulai. Allahumma rabbi zidni ilman wazidni fahman. Amin ya rabbal alamin. Oke, sebelum saya mulai materinya, terlebih dahulu materi ini tuh ada kaitannya dengan sumber energi. Tahu sebelumnya sumber energi itu seperti apa? Enggak. Anda ya? Oke, materi hari ini kita bawa itu mengenai sumber energi alternatif. Nah, sumber energi alternatif adalah sumber energi yang tidak akan pernah habis atau akan terus ada dan terus akan berulang. Salah satu contohnya itu, sebelum saya sebutkan mungkin ada yang tahu sumber energi alternatif? Enggak ya? Ya, salah satu contohnya itu ada di sekitar kita dan sering kita rasakan. Energi seperti angin. Iya, benar. Angin, matahari, dan air. Itu salah satu sumber energi alternatif. Nah, udara ya, udara termasuk angin. Nah, bagaimana cara manusia memanfaatkan itu semua? Tahu? Ini kita latih dulu nih. Bagaimana cara memanfaatkan? Ya, kalau misalnya tanpa ada udara, kita kan nggak bisa bernapas. Iya, benar sekali, sangat benar. Nah, jadi kebanyakan para ilmuwan atau para ahli itu dia manfaatkan sumber energi alternatif sebagai kebutuhan kita dalam sehari-hari. Salah satu contohnya yaitu listrik. Banyak terbantu dari air. Iya, benar. Bangkitannya dari air. PLTA, pembangkit listrik tenaga air. Iya. PLTU, pembangkit listrik tenaga uap. Terus PLTN, pembangkit listrik tenaga nuklir. Terus ada juga pembangkit listrik tenaga surya PLTS. Anu matahari. Pernah apa ya? Sebelumnya Dila udah pernah melihat pernah low vision tidak? Iya, ya alhamdulillah. Dan pernah lihat sumber pembangkit listrik tenaga surya? Iya, contohnya itu kan di kampung saya itu ada lampu jalan. Dia aliran listriknya itu dia pakai tenaga matahari, itu dia tenaga surya gitu. Jadi jika itu langitnya mendung, lampunya langsung menyala. Ya, itu benar sekali ya. Terus dari air juga biasanya itu air dibendung dulu, ditampung dulu, terus nanti dibocorkan, terus dialirkan ke turbin. Turbin itu kayak kincir angin juga, cuman dia kincir air namanya, bentuknya kayak roda. Dialir ke situ, nanti kincirnya turbinnya berputar, terus menghidupkan generator. Nah, generator itu yang mengaliri pemukiman warga. Biasanya itu didapat di sungai-sungai atau di pedesaan biasanya lebih yang Terus kalau angin
biasalah dengar ya kincir angin. Iya, kincir angin yang berputar-putar. Pernah lihat ya sebelumnya? Iya. Oh iya, alhamdulillah ya pernah lihat sebelumnya benda-benda tersebut. Oke, sekarang itu kita sudah pahami semua macam-macamnya sumber energi. Nah, itu sumber energi alternatif semua itu, dan bisa dimanfaatkan seperti itu. Tapi dalam IPS ekonomi maksudnya juga bisa dimanfaatkan untuk pemenuhan sumber daya alam. Salah satu contohnya ikan. Itu kan ikan termasuk dalam salah satu sumber daya alam ya. Dia hidupnya di air. Hidup di laut, diambil oleh nelayan, terus dikeringkan oleh matahari atau panas matahari. Maksudnya di sini dikirimkan Dikeringkan. dijemurkan. Dijemur, dikeringkan. Pasti harganya jauh lebih mahal dibanding ikan yang masih basah. Dan pasti ekonomi orang nelayan tersebut pasti terpenuhi kan. Tapi kalau khususnya di kampungku, kalau di sudah kampung. kering mie jauh lebih murah. Oh iya, masa? Oh gitu. Tapi kalau masih basah mahal. Padahal malah ribet yang Iya. dikeringkan toh. Iya, karena pakai Masih waktu. Iya, masih tenaga juga. Dibuka duluannya parunya, terus Iya. dipotong, dikeringkan sama matahari. Pasti sih lebih mahal. Tapi ya kayaknya sih kalau ikan agak lebih murah ya. Terus apa lagi? Saya pernah dengar cengkeh tapi belum melihat secara langsung. Cengkeh itu gimana? Cengkeh itu agak memanjang. Oh, memanjang. Maksudnya buahnya cengkeh itu agak memanjang. Baru ada kayak yang di ujung-ujungnya itu dibawa kayak model bunga-bunga. Oh, pernah. Kayak model mic lah, model gitu? mic. Iya. Oh, Begitu modelnya cengkeh. udah pernah lihat langsung, sumpah. Karena Kalau enggak salah kayak agak-agak kecoklat-coklatan itu. dan itu dikeringkan terus dijual ke luar negeri kan, Iya. dan harganya justru Bukannya hanya buahnya, daunnya juga bisa dimanfaatkan, daun keringnya ditimbang. Katanya dibuat parfum. Oh, parfum. Oh, itu. Iya. Oh, justru itu bisa loh. Ekonominya orang. Iya. Bisa untuk pemasukannya orang, jadi perekonomianya bisa terpenuhi dengan ada pemanfaatan seperti itu. Dan itu dilakukan dengan cara dilakukan dengan cara dikeringkan. Jadi ini seluruh tubuh pohon cengkeh ini bisa dimanfaatkan. semua bisa dimanfaatkan, biar tangkainya, kayunya. Tapi apakah bisa dimanfaatkan ketika tidak ada pemenuhan dari sumber energi? Seperti tidak ada matahari. Oh, enggak bisa. Nggak bisa kan, pasti harus ada bantuan dari itu kan. Ya, sekalipun harus disiram dengan basah, tapi harus juga ada vitaminnya dari matahari. Enggak, maksudku kalau untuk bisa diolah jadi Oh iya, harus dijemur. Dan Iya. parfum harus dijemur dan harus ada bantuan, dan itu semuanya bantuan dari sumber energi matahari. Dan yang sumber energi alternatif yang kita bahas hari ini tuh tidak akan pernah habis. Karena akan ada terus air, nggak tahu ya kalau air ya, tapi air kan itu menguap ke atas ya, dari air laut menguap ke atas dan jadi hujan kembali, dan itu akan terus berulang-ulang. Angin akan ada terus kayaknya ya, kayak di dataran-dataran tinggi itu yang biasa suka pakai kincir angin segala macam. Itu akan ada. Sedangkan minyak bumi itu pemasakannya kecil, bukan kecil sih, sedikit, akan habis. Minyak bumi itu akan habis, jadi tidak bisa kita bergantung terus dengan batu bara dan minyak bumi, karena ya akan habis, sewaktu-waktu akan habis. Dan makanya para ilmuwan itu di luar sana mengembangkan hal ini, teknologi seperti itu, seperti
disebutkan semua tadi tuh. Ya, oke. Mungkin sampai di sini dulu ya terlebih dahulu pembelajaran kita, mungkin agak sedikit menarik karena kita juga saya juga sambil belajar mengenai cengkeh. Pembelajarannya juga diskusinya juga bagus, alhamdulillah. Oke. Mungkin apa ya, mengenai soal-soalnya kan ada juga di buku ya. Bukunya juga ada di pembelajaran yang di buku. Oke, kalau begitu mungkin kita bisa akhiri pertemuan pada hari ini. Terima kasih Dilaya atas kesediaannya hari ini. Mungkin ada sedikit waktu yang terbuang karena saya masuk hari ini. Oke. Saya kalau misalnya ada salah kata saya minta maaf. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.